Thank you. Dapat corgi Ya aku. udah sekarang gini, keberadaan Tuhan saat ini di sini sekarang bisa dibuktikan gak? Bisa. Salam puji nama Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi sebuah debat yang sangat luar biasa dari Agatha dan juga teman-teman dari agama seberang. Nah, penasaran bagaimana debat mereka? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Gue boro-boro membuktikan, lu aja nggak bisa nunjukin dalil bahwa Allah mengatakan dirinya Tuhan kepada Muhammad. Norak atau nggak? Saya nggak mau bawa agama, langsung kok pakai rompi anti peluru. Bukannya dia tadi yang bilang, yang tadi ngatain itu kita tadi apa Pak? Dia bukan orangnya. Si Pablo tak? Pablo. Yang bilang kita menyembah manusia itu dia kan? Bukan Pak, si Pablo. Udah turun orangnya. Tablo. Jangan sibuk ngurusin Tuhannya orang. Tuhan lu cari tahu. Lu aja kagak tahu Tuhan lu yang mana, bentukannya kayak apa. Dasar tablo. Itu yang tadi gue turunin ya, yang terakhir ya. Kenapa? Dia berlindung atas nama agama. Dia nggak mau jujur sama agamanya. Ngapain di sini? Halo, Muhammad. Mana prop korgimu, prop? Lucu, prop. Kok nggak gede-gede sih korginya, prop? Mana Pak Prop? Anakku nangis. Oh iya. Mana? Kok diturin? Kenapa tak? Dia nggak jelas itu, dia bukan Islam. Ya tadi narasinya minta disama-samain gitu kan, itu menjebak gitu. Tahu lah. Enak aja. Ngapain? Siapa namanya? Alkagena. Siapa tadi namanya? Yang tadi sosokan tadi siapa? Yang minta dipeluk-peluk sama Pak Prop itu? Waduh, Ini si Kares ini tadi orang lagi. Oh Kares ya, oh iya. Halo. Ini ada lagi Muhammad Gua. Kafi itu gua kan? Kafi gua kan? Betul ya? Iya. Gua. Kayak bahasa Inggris tuh, bahasa Arab kef. Kaf, iya. Itu Mau parfum lu kan? dilanjutin lagi nggak? Mau dilanjutin lagi? Lu mau ngapain sih? Nggak jelas bro, ini diskusinya sama kamu itu kamu nggak ada standing point. Objektif ya Bang. Objektif. Silakan Muhammad Kafi. Ini ada korgi. Capture. Lah belum dapat korginya, ulang lagi Dapat Bang. capture. Aku dapat Bro. Ya. Itu lucu soalnya, aku suka korgi. Tolong Ini ya. Muhammad Kafi. Tolong ya, jangan narasi liar di sini ya Pak Kares ya. Anda kalau Islam berdirilah sebagai Islam. Bentar. Dapat. Thank you. Dapat korgi Ya aku. udah sekarang gini, keberadaan Tuhan saat ini di sini sekarang bisa dibuktikan gak? Bisa. Apa ini aja dulu Kares nggak jelas kamu mau berfilsafat di sini, kita ganti aja dulu Bang Muhammad Kafi dulu ya, santai-santai aja diskusinya. Muhammad Kafi, selamat sore. Muhammad Kafi, selamat sore.
Bang Muhammad Kafi. Aduh, nggak jawab dia. Gini ya, kalau orang filsafat itu ya, dia hanya berretorika, nggak ada poinnya. Iya. Filsafat itu Tadi kosong. yang sebelum aku turun tuh juga itu arilan filsafat itu, si siapa namanya itu ya, yang pakai baju hijau itu. Baju hijau tadi yang pakai peci. Ikares tadi. Bukan tadi yang aku tadi siang turun itu tak. Enjoy saja. Oh, Ya, itu yang enjoy, tadi kena skakmat juga sama gua, si botol itu. Aku tadi low signal di situ. Ya jadi kita dialognya itu jadi bukan sama Islam kan gitu. Ya, nggak jelas narasinya. Ya, Muhammad Kafi udah monitor, Pak. Bang Musafir monitor, Bang Musafir. Selamat petang. Ya, selamat sore. Selamat sore. Islam Kristen, Pak. Islam. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Mungkin mau bertanya kepada Faslaf atau Agatha atau Bang Berry. Ya, saya moderator doang nih. Ya, kebetulan narsum saya ini Pak Prop, silakan. Aku mau minum dulu. Oke. Silakan Pak Musafir. Silakan Pak, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau tanya apa itu Apa? Yesus itu apa? Yesus itu Buka mulutnya agak lebar, Pak. Yesus itu Tuhan bagaimana? Tuhan. Tuhan itu apa Tuhan? Tuhan itu penguasa di dunia dan di akhirat. Penguasaannya bagaimana Yesus itu? Semua dia menguasainya. Mana tahu? Mana kamu tahu? Dia yang mengatakannya dan membuktikannya. Ya, tak ada kata. Ada, sabar. Matius 28 ayat 18. Kepadaku diberi segala kuasa di bumi dan di sorga. Ada. Diem. Dibilang ada kok, bandel. Tuh, Matius 28 ayat 18. Kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Jadi dia berkuasa di bumi dan di sorga. Bahkan atas orang mati. Dia berkuasa. Apa? Mau apa lagi? Bahkan Quranmu sendiri mengatakan, ya, di dalam Islam, di dalam Quran juga dikatakan, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Bagaimana orang-orang di akhirat, orang-orang mati mengenal dia? Pasti karena dia berkuasa. Betul tidak? Tuh, jadi kalau ada ilah cuman berkuasa atas orang-orang dongok di dunia ini, itu namanya Tuhan abal-abal. Yang namanya Tuhan itu bukan sekedar Tuhan itu kalau sekedar berkuasa di dunia, nah itu raja-raja, presiden-presiden itu berkuasa di dunia. Tetapi dia meliputi akhirat, berarti di dunia orang mati. Kapan hari orang-orang mati mengenal Ulu Iswiti? Tidak ada. Tapi orang-orang yang di dunia orang mati mengenal Yesus. Gimana Pak? Ya, teman-teman yang di bawah jangan diolokin. Kayak sepertinya Bapak ini pernah stroke ya Pak ya? Oh, sorry. Sepertinya Pak, ini gejala stroke nih, bukan sakit gigi, enggak, jangan diolokin. Ya. Emang siapa yang bilang sakit gigi? Enggak, yang typing di bawah sakit gigi. Astaga Tuhan. Sepertinya baru masa penyembuhan. Ya syukur-syukur kalau dia menerima Kristus ya. Nah itu lihat. Aduh. Lah, di screenshot. HP ku kalau gitu-gitu langsung screenshot loh. Oh, langsung ditekan belakang ya, langsung cekrek gitu. Iya. Jangan dihina sakit gigi. Ya, barangkali beliau ingin mencari kebenaran dengan masa penyembuhannya itu bisa menerima Kristus. Ya silakan Pak. Ini ngapain pamer toket sih bapaknya? Barangkali, Bapak, narasi lu saya ingat di Abah ayat 1. Tolong jangan bermuka asam ya. Barangkali dia ingin menyucikan diri gitu. Silakan Pak. Mereka ini bertanya mau mencari kebenaran pasti. Silakan Pak Musafir. Mana ada bukti itu Yesus Tuhan? Halo.
Halo. Pak. Iya, silakan Pak. Mana Tuhan? Mana buktinya itu Yesus Tuhan? Ya, buktinya dia menyuruh Lazarus itu bangun dari tidurnya selama 4 hari di dalam kuburan. Nah, ini dia artinya dia berkuasa atas orang-orang mati. Tuh. Itu dapat dari mana? Hah? Itu daripada mana dia berkata? Dapat maklumat daripada mana? Itu infonya dari mana? Apa sih maklumat? Apa maklumat? Itu infonya dari mana? Infonya dari surat kabar. Dia mungkin nanya ayatnya tak? Ayatnya. Tadi ayatnya sudah dikasih Pak. Tadi ayatnya sudah dikasih di Alkitab ada tuh Pak. Matius. Pak Musafir punya aplikasi Alkitab nggak? Masalahnya itu Kristen itu banyak kitab, ada yang tidak sama. Sama, nggak mungkin. Sama Pak. Ada yang satu. Itu Injil tak ada. Hah? Injil mana Injil? Injil. Kitabnya biasa kan Injil. No, sama yang normal aja lah, nggak ngerti aku. Tahap. Aku gregetan aku. Lu ngerti kan kenapa turun surat Abasa kan tak? Ya itu juga Muhammad waktu didatangi sama Abdullah bin Umi Maktum. Masalahnya dia tuh kan pakai bahasa yang saya kan nggak pagan Quraisy, nggak pakai dialek Quraisy. Ya kalau dia kan sesama dialek Quraisy, ini beda dialek loh Pak Prof. Bukan masalah itu maklumat itu. Nggak ngerti aku maklumat apa. Prof, Prof, mau nanya boleh nggak? Saya moderator Pak. Ini tanya langsung sama Bang Berry Fatslap. Iya. Nanya langsung ke ini. Gua kan Gua ada yang mesti bantu. gua kan Ntar dulu lah, aku mau sama cewek ini Mbak Yola aja lah. Kok bosan sama semua Muhammad itu. Ini aja Pak Prof nih Mbak Yola. Yola, ku sebut namamu. Request lagi ya Pak. Pak siapa tadi? Nanti aku jawab nggak apa-apa. Pak siapa tadi namanya? Siapa yang turun tadi ya? Abdul Muhammad Kafi. Request lagi Pak. Iya. Request lagi Pak. Nggak apa-apa. Gue dulu ini si Yola dulu. Yola. Ini hostnya lagi berwajah masam nih, makanya dia gitu. Iya, Nanti Pak Muhammad Kafi sama saya aja sebentar Pak. Mute dulu ya Pak ya. Nih, Kak Yola niat nggak sih Kak Yola? Kak Yola belum muncul. Masih Muter-muter ya? bermuter. Kak Yola jangan tawaf dong. Iya, jarang banget ya. Ke rumah aku nih cewek-cewek gitu loh. Islam tuh yang cewek gitu. Nah ini mungkin ini. Aduh, cabut dia. Jangan dicabut lah. Ini ada nggak ini Kak Eje. Ini Belum, ukti. masih muter-muter juga. Memang boleh selemot ini. Wah lama ininya. Sinyalnya kayaknya jelek ini, Eje nih. Lemot ya. Iya. Di gua udah keluar, Prof. Udah nongol. Udah ada gambarnya? Ya udah ada gambar. Ini belum. Oh belum ada sih. HP kentang. Ya Bang Muhammad Kafi, coba apa tadi pertanyaannya Bang? Barangkali saya bisa menjawab. mau nanya siapa Tuhan Kristen itu aja. Allah Sang Tritunggal. Allah ya, kalau Tuhan itu ya Tuhan Yesus. Oh, kalau Kristen Tuhannya Yesus, coba tunjukin ayatnya Yesus mengatakan Tuhan Kristen, coba tunjukin ayatnya. Aku tunggu sampai Yohanes kiamat. 13 ayat 13 Bang. Itu nggak mengatakan, di situ nggak mengatakan bahwa itu tidak Kristen. Oh, coba buka, Yang gua tanya, tunjukin ayatnya kalau Yesus mengatakan Tuhan Kristen. Iya, Yohanes 13 ayat 13. Tuh. Itu ayatnya. Pak Prof, Udah ya Bang ya? Pak Prof, kalau ada yang nanya, Bang, alamat Tamrin City di mana? Di situ. Oh, bukan yang itu, Pak. Bukan saya, bukan mau yang nanya yang itu. Nggak benar itu. Gila, Bang. Ini ada. Kalau nggak ada ayatnya, kalau nggak ada ayatnya cuma pengakuan. Bukan di situ. Tamrin City bukan yang di Jakarta, yang di Surabaya, bukan. Tamrin City itu pasti bukan yang di Jakarta, gitu kan? Tentu kafir, nggak punya Tuhan. Iya, gitu. Tahu nggak?
Kok ada lah orang kayak gini? Di mana GBK itu ditunjukin GBK? Bukan yang itu. Bukan yang itu GBK yang di sesuai otak gua gitu. Botol. Yang di otak gua itu GBLK. Tuhan minum racun. Goblok. Dengerin kalau Kristen punya Tuhan minum racun gua. Dengerin kalau Kristen punya Tuhan minum racun. Jangan Pak. Tuhan kami nggak nyuruh bunuh diri kayak Tuhan. Iya, Pak. nggak usah Pak. Hargai nyawa Bapak. Karena gitu loh. Tuhan Yesus itu menciptakan kamu itu dengan kasih Pak, bukan dengan membunuh Pak. Aduh, jangan meninggal Pak. Sayang kau memberikan dirimu atau nyawamu itu kepada iblis. Tuhan Yesus tuh nggak menyuruh kayak gitu Pak. Hanya iblis yang ingin kalian tuh mati semua. Kalau Tuhan kami tuh ingin kalian selamat Pak. Sabar ya, sadar ya. Istighfar Pak, istighfar. Iya. Jangan ya Pak ya. Gitu Pak. Jangan ya Pak ya. Dikit ya. Aduh, kepencet, sorry Pak. Keburu kepencet. Pak Prop, besok kalau aku nanya alamat harus yang sesuai di kepala gua. Kalau enggak jangan. Ya. Iya, betul. Sakit jiwa. Gara-gara rom lu nanti orang bunuh diri kan bahaya. Iya, udah iya. nggak sekolah, ya nggak memberi nafkah anak istri, sok-sok mau bunuh diri lagi, nggak ada gunanya. Ya, jangan ya Pak ya. Iya, lu meninggal itu nggak membuktikan apa-apa Pak. Tuhan Yesus sedih kalau kau meninggal sia-sia untuk iblis. Dia yang menciptakan kau nyerahkan nyawamu sama iblis. Gila. Jangan jadi Yudas ya Pak ya. Kami nggak dibolehin jadi Yudas Pak. Dia kayaknya terinspirasi sama Yudas ya Pak Prof. Iya, terinspirasi Yudas. Soalnya dia sering di roomnya Pak Bom karena dibilang Yudas masuk surga dia mau bunuh diri pula dia. Wah manis sekali. Tapi Yudas pun ya gitu-gitu ya. Gitu-gitu Yudas, seburuk-buruknya Yudas dia meninggal bunuh diri ya. Tapi kehidupannya jauh lebih baik daripada Nabi Muhammad loh. Yudas nggak pernah menggauli anak kecil, nggak pernah merampok, nggak pernah mengambil menantunya jadi istri, nggak pernah bikin ayat, ya kan? Betul nggak Pak Ajo? Selamat sore Pak Ajo. Pak Ajo. Wah, Pak Ajo. Ini kayak ya? Pak Ajo. Jojo. Oh ini Prop. Lagu ini ada anak-anak kecil itu loh, anak-anak SD. Ajo sekolah. Ayo, jauh banget. Ini ada Lovely, woi. Dengan cinta Prop, nanyanya harus dengan cinta Prop. Nanyanya pakai bahasa buaya aja gimana? Silakan, Faslap lah itu ahlinya. Bang Berry pernah dengar suara buaya kan? Udah pernah aku tunjukin kan? Sayang. Bukan. Suaranya buaya bukan gitu. Halo, Faslap monitor, Faslap. Assalamualaikum Mukti. Guys. Kepencet juga nih. Faslap nggak monitor ya? Bang Prop mau dengar suara buaya nggak? Mana? Bang Berry? Enggak. Udah coba cek WA aku. Apaan sih? Nah itu dia tadi tuh suaranya, ada suaranya tuh. Kejauhan. Shalom. Shalom Pak Kenser. Salam. Terima kasih udah di-up. Sebenarnya mau nanya dikit sih. Ya pertama ya harap maklum lah, ilmu saya juga mungkin masih cetek. Saya cuma mau nanya sedikit. Kalau kayak contoh Pak Prof Metatron kan punya corgi ini di rumah. Saya mau nanya, kalau dalam Kristen nih, kalau binatang dia meninggal atau hewan peliharaan, kalau mereka meninggal, apakah mereka punya jiwa yang lari ke surga atau gimana gitu? Itu yang pengen saya tanya satu. Kedua, kalau kita sebagai owner nih meminta, apakah kita bisa sama-sama mereka lagi? Itu aja yang pengen saya tanyain. Terima kasih. Iya, itu nggak ada Bang. Tidak ada. Karena hewan tidak memiliki jiwa
Ya apa perbedaan kita dengan makhluk hidup lainnya? Kita punya firman. Kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Tapi kalau hewan dia nggak punya bahasa. Tidak pernah ada bahasa antara satu hewan dengan lainnya. Mereka ngobrol, tapi yang keluar dari mulut mereka itu hanyalah suara-suara doang, getaran. Gitu. Jadi kayak hanya kayak respon aja, tapi nggak bisa kayak kita komunikasi. Tadi pengkhotbah berapa ya? Pengkhotbah 9 ayat 5 ya kalau nggak salah, Tuhan itu pernah bilang, aku hanya ingin melihat bahwa kalian itu hanyalah hewan. Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa tanpa adanya roh, tanpa adanya bimbingan tanpa adanya dihinggapi Roh Kudus, tanpa adanya ajaran yang benar, manusia itu nggak ada ininya. Nggak ada faedahnya ya, sama seperti hewan. Yang itu bukan Prof, yang belalang-belalang kecil itu. Bukan. Pengkhotbah 9 ayat 5 kayaknya deh ayatnya itu. Oke, terus poin yang kedua tadi, misalnya kalau kita nih kelak di Pengkhotbah 7 ayat 5 kayaknya. Pengkhotbah 7. Ya lanjut Bang Kenser. Di kehidupan berikutnya, ketika kita masuk ke rumah Tuhan sendiri yang memang rumah abadi, surga. Ketika kita meminta, kita bisa bersama dengan mereka lagi. Itu apakah itu bisa, dan apakah itu dalam pandangan Kristen itu boleh gitu? Itu yang bikin saya tanyain. Itu yang kita nggak tahu. Tapi 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah timbul dalam hati, dan tak pernah didengar oleh telinga, itulah semua yang disediakan bagi yang mengasihi Dia. Bukhari. Jadi yang kita dapat itu. Ya itu mirip sama yang kutip hadis. Jadi apa yang nanti di surga nanti bersama dengan Kristus itu jauh melampaui apa dari ekspektasi kita. Kalau seandainya mungkin itu, saya bilang seandainya mungkin itu sesuatu yang paling membahagiakan buat Bang Cancer, ya nggak menutup kemungkinan gitu. Karena di Alkitab di dalam Wahyu 7 ayat 13-15 juga dikatakan tidak ada ratap tangis, kertak gigi maupun panas terik tidak akan menimpa kita. Gitu, semuanya sukacita. Ya apa yang membuat sukacita, ya itulah. Gitu Bang. Terima kasih Bang. Tuhan memberkati untuk semua. God bless. Shalom. Ini dari roman-romannya Bang ini baru kehilangan corginya ya, anjingnya ya, peliharaannya. Iya. Aku udah pernah bilang kan, alasan. Silakan tak. Lanjut Prof. Ya, aku nyimak dulu, aku nyari ayat yang tadi ya. Silakan tak lanjut. Nyari ayat yang mana, Prof? Ini kan, mendengar hardikan orang berkhidmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Sorry, bukan. Bukan itu. Bukan. Satu Korintus 2 ayat 9. Yang tadi itu. Pengkhotbah 3 ayat 18. Nah, itu ayatnya. Aku tadi salah 2 kali ya. 9 sama 7 ya. Sorry, kilaf. Yo, bacain aja, Prof. Gue tahu tuh. Pengkhotbah 3 ayat 18. Aku hendak menguji bahwa mereka hanyalah binatang. Gitu. Jadi tanpa adanya Roh Kudus, tanpa adanya bimbingan dari Allah, ya kita ini ya hanya binatang. Itu sebabnya orang-orang Israel menyebut orang di luar Israel pada zaman dulu itu adalah anjing. Ingat waktu Tuhan Yesus memberikan ketemu dengan perempuan dari Syro-Fenisia yang dia minta anaknya disembuhkan itu, ya kan? Dikatakan bukankah tidak patut anjing memungut dari remah-remah tuannya gitu. Baru ibu itu bilang kan, nggak apa-apa jadi anjing, tapi aku minta sesuatu dari kamu. Nah akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Ya ibu, besarlah imanmu, jadilah seperti apa yang kau ingini, itu kan? Ini sekaligus jawaban Bapak tadi ya, kalau saya punya anjing apakah nanti di surga? Ini jawabannya, Pengkhotbah 3 ayat 15. Apa yang ada, sudah ada, dan yang akan ada, sudah ada. Apa yang sudah berlalu, Allah mencari apa yang sudah ada. Jadi Allah itu pasti menyediakan itu. Tenang Bang, nanti ketemu sama anjing abang Bang. Ya, karena kita itu memang mengenang kekekalan itu ya Pak Prof ya.
Betul, dan kita di surga juga bukannya hilangan ingatan kita nggak ada ingatan kita. Ingat kisah Abraham waktu ketemu dengan Lazarus. Orang kaya. Lazarus dengan orang kaya yang berbaju ungu itu mereka di dunia orang mati tapi saling mengingat. Makanya si orang kaya berbaju ungu itu bilang, tolong sampaikan kepada 3 lagi saudaraku supaya mereka jangan ngikutin jejak aku. Karena dia udah nyesel kan, udah berada di Tartarus. Nah, aku curiga juga ini almarhum Baginda juga kayaknya ngomong gini sama Bapak Abraham nih. Tolong kasih tahu umat-umat yang ngikutin aku di neraka. Pasti dia dalam hatinya, itu semua bohong. Tolong ikutin Yesus, pasti dia ngomong gitu. Tolonglah Bapak Abraham. Gitu. Yakin aku itu, Prof. Loh, ini itu kan sama Bapak Abraham, ya kan karena dia ngeluhnya tiap hari kan, tak diblok langsung sama dia, blokir. ini kayak orang-orang yang di rumpu, kalau itu aja langsung tak keluarin ya. Nggak bisa chat lagi. Ganggu aja katanya. Pasti dia bilang kan, tolonglah cucukkan jarinya yang ada airnya itu ke lidahku karena aku saat kehausan. Terus Bapak Abraham ngomong kan, bukannya lu punya mujizat ya, ngeluarin air tangan lu. Terus siapa lu cebok aja dikasih air lu kagak mau, pengennya batu. Kasian juga siapa orang yang satu itu. Pak Ajo ini gimana Pak Ajo? Ada niat nggak sih ini Pak ngomong? Pergi. Selamat sore Bapak Juragan. Ya halo Bang. Shalom. Islam Kristen Bang. Oh, Kristen. Bang Prof. Mau nanya dong Bang Prof. Boleh Bang. Sambil nunggu Islam ya. Iya, aku lagi punya hubungan sama yang beda iman nih Bang, ceritanya. Jangan Bang. Putusin. Jangan. Putusin sekarang. Jangan Bang. Bang. Jangan begitu lah Bang. Tapi gini Bang, itu dia mau login Bang, dia mau login gitu loh. Aku bilang sama dia kan bahwa kita pengikut Yesus tuh harus menyangkal diri gitu, dan dia udah mulai belajar. Hanya saja ada beberapa hal yang dia tanyakan itu yang aku belum sampai bisa jawab clear gitu loh Bang. Boleh nggak aku tanya Bang? Boleh dong. Gini Bang, di perjanjian baru itu kan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah sosok Tuhan yang penuh kasih gitu kan. Dia mengampuni, bahkan dia bilang sama Petrus bahwa mengampuni itu harus 77 kali 7 kali, artinya nggak terhingga gitu. Ya mau ditanyakan, kalau Yesus itu adalah firman Tuhan, dia adalah kalimatullah gitu kan. Dia firman yang mengambil rupa sebagai manusia gitu. Kenapa Tuhan di perjanjian lama gitu kan, dia kok ibaratnya seperti Tuhan yang sangat keras gitu sama umatnya gitu. Maksudku kenapa aku bilang keras, karena di beberapa ayat di perjanjian lama itu Tuhan bahkan ada sejarah-sejarah bahwa nabi-nabi atau raja-raja di perjanjian lama itu berperang gitu kan, membunuh dan juga merampas harta jarahan dari perang itu gitu loh. Itu gimana Bang ya? Karena zaman dulu itu belum ada moral Bang. Kita jangan lihat zaman dulu itu sama seperti sekarang ya. Ada pasukan BBB, ada polisi, tentara, semua orang yang nggak cocok di sini bisa diviralkan, enggak. Karena Tuhan itu menjalankan, ingat, semua apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang Kristus itu adalah suatu kristalisasi. Tidak dalam satu zaman, tapi dalam banyak zaman. Nah, dalam banyak zaman ini, semua orang itu mengerucut kepada apa? Mengerucut kepada Kristus. Kristus itu adalah orang Yahudi. Yehuda adalah dari suku Israel.
dan Israel itu adalah orang bimbingannya dari Musa, gitu. Maka karena pewahyuan Tuhan melalui bangsa ini, keselamatan datang ke seluruh dunia melalui bangsa ini, maka bangsa ini harus dihindarkan dari segala tindakan amoral. Kayak bangsa Amalek itu disuruh ditumpas. Kenapa? Karena bangsa Amalek duluan yang mau menumpas orang Israel. Emang di Alkitab dikatakan serem ya, bahkan anaknya juga ditumpas ya, hewan peliharaannya. Kenapa? Agar kalau bangsa Amalek waktu itu seandainya dibalas sama orang Israel, terus anaknya masih ada lagi, anaknya bangun, anaknya membentuk kekuatan lagi, terus menumpas lagi orang Israel, yang nggak selesai. Tapi kita lihat Tuhan ini memprioritaskan keselamatan buat seluruh dunia, yang dimana kejatuhan manusia ke dalam dosa hanya gara-gara satu orang, Adam, ya. Dan pentingnya keselamatan yang berikutnya adalah Adam yang terakhir, yaitu siapa? Kristus. Nah, karena mengerucut kepada kedatangan Kristus, ya, kan dikatakan Galatia 4:4, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Perempuan itu sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3:15. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, untuk mengerucut ke situ, maka bangsa yang jadi pilihan Tuhan ini nggak boleh diapa-apain. Kalau dia hancur, dia mati. Israel hancur, nggak ada, ditumpas semua. Bagaimana Yesus bisa datang? Itu salah satu ini doang ya. Salah satu firman itu memang tidak terbatas. Tapi Tuhan itu mengasihi kita itu dengan caranya seperti itu. Yang penting diingat Bang, itu bangsa Amalek itu menyembah berhala. Ya. Yesus itu yang menciptakan mereka, kenapa mereka menyembah berhala itu? Kan sakit hati Tuhan. Di dalam 10 perintah Tuhan dikatakan apa? Jangan ada ilah lain padamu, sebab aku adalah Allah yang pecemburu. Betul. Allah yang menciptakan mereka, tetapi mereka beribadah kepada ilah lain. Menurutmu gimana itu? Kau nikah sama istrimu, tapi istrimu sama laki-laki lain, gimana itu? Ya, jelas cemburu lah. Nah, itu kan pengkhianatan, itu kan perzinahan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dibilang Allah itu kejam di perjanjian lama, salah. Kamu lihat Mazmur, begitu kasihnya Allah itu. Dan dia tidak berubah dengan kasihnya. Begitu kasihnya sama manusia. Masa dibilang Allah dulu itu kejam? Yang dulu bertemu dengan nabi-nabi itu Yesus, yang sekarang pun itu Yesus. Betul, apakah beda? Tidak ada yang berbeda. Iya, iya Kak. Lalu kalau di 10 perintah Allah itu kan ada termasuk jangan membunuh juga. Berarti kamu jangan bersaksi dusta, kamu jangan membunuh gitu kan. Iya, itu makanya orang-orang zaman dulu tuh pakai korban. Iya. Memang itu salah. Dan akhirnya mereka pakai korban, dan korban itu pun tidak menyelamatkan mereka. Betul. Gak ada yang masuk ke Firdaus. Gak ada manusia yang belum masuk yang bisa masuk ke Firdaus, karena sebelum Kristus menyatakan dirinya. Makanya di dalam Alkitab 1 Petrus 3 ayat 18, 19, 20 dikatakan dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara. Itulah roh-roh yang orang-orang Israel zaman dulu, dari zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus masuk ke dunia orang mati waktu itu, untuk dia bebaskan. Ya memang itu salah. Mau membunuh, jangankan membunuh ya. Zaman dulu mungkin orang Israel maling permen di Indomaret nggak bayar tuh masuk ini juga, masuk dunia orang mati juga. Karena apa? Karena itu dosa. Potong tangan. Betul. Dan itu sebabnya mereka selalu butuh namanya apa? Korban. Iya. Tapi korban itu nggak ada yang sempurna. Gimana tadi yang Bang? Sempurna hanya Kristus. Sorry. Tadi apa dia memberitakan Injil kepada ke dunia orang mati tadi? Gimana Bang? Bisa diulang nggak? Dia menyatakan diri atau memberitakan Injil, bukan artinya dia bawa kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus dia kayak orang saksi Yehova gitu ngajarin Alkitab, bukan. Tapi dia menyatakan dirinya, karena dirinya itulah Injil. Injil itu artinya adalah kabar baik. Ya. Mesias itu datang sebagai Injil, sebagai penyelamat. Mesias itu penyelamat buat seluruh umat manusia. Karena dia datang, ingat, tubuh kemanusiaannya mati, sehingga dalam roh dia bisa masuk ke dunia orang mati, karena rohnya nggak mati. Rohnya masuk ke dunia orang mati, dan dia menarik semua yang ada di dalam dunia orang mati, dan keluar. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa waktu dia mati,
kuburan terbelah dan orang-orang kudus menampakkan diri, betul kan? Iya, betul. Nah, itulah kenapa nama-nama baptis kita ada namanya Abraham, Daud, Salomo, Adam. Karena mereka juga disebut sebagai orang kudus setelah Yesus sudah bangkit. Gitu. Ya, mereka hidup dalam kita. Makanya kan sebenarnya benar ya Prof ya. Ini yang aku baru kusadari. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, barang siapa percaya kepadaku dia akan tetap hidup walau sudah mati. Lihat, Yohanes mati nggak? Ada Yohanes masih hidup sekarang. Begitu banyak nama Yohanes. Itu. Yang namanya Paulus ada nggak? Masih banyak. Itu. Jadi Paulus itu tetap hidup di sini. Di dunia ini. Jadi memang nggak ada matinya. Gitu. Oke bang. Wah, makasih banyak ini bang, udah dijelaskan bang. Ya, kita berbagi wawasan bang ya. Iya bang. Iya dong. Tidak semuanya juga saya tahu. Ini kenapa Pak Prof ini namanya juga Kirilos, karena Jana Suci Kirilos juga masih hidup sampai sekarang. Ini Kirilos. Oh, kenapa ada Kirilos yang memantau juga nih di bawah nih. Iya. Kenapa Agatha itu juga tidak mati? Nah, masih hidup nih Agatha. Yang hidup 230 tahun yang lalu, masih hidup sampai sekarang. Itulah yang di dalam Kristus ini tetap hidup. Itu. Itu terus gimana bang? Pacarnya bang? Gimana bang? Ya intinya mungkin yang paling simple yaitu zaman itu belum ada moral. Di zaman itu seluruh bangsa belum mengenal moral. Yang mengenal moral itu hanyalah orang-orang Israel. Itu sebabnya di dalam Israel pengajaran itu disebut sebagai pengajar ya, itu disebut sebagai moreh. Kata moral itu dari situ. Moreh bang ya, moreh. Ya. Bukan yang di sebelah ya. Sebelah itu juga ada Islam namanya Moreh Rizki, bukan itu. Itu moreh nggak jelas itu. Iya bang, iya bang. Tapi hati-hati ya bang ya, jangan terjebak. Kamu mau mengajak pacarmu masuk Kristen, tahu-tahu kamu masuk Islam. Bahaya tuh. Ini siapa ini? Ini kok ada lagu-lagu nih. Ya turun dulu aja. Kalau masih di bioskop turun aja. Nggak ada maksudnya. Selamat sore. Halo, tulang punggung keluarga. Ya, halo, selamat sore. Shalom. Ya, shalom. Salam. Maaf Mbak, saya mau bertanya ke Bang Prof aja. Wakan. Bang Prof, tadi yang mengenai yang orang-orang mati itu katanya kan? Iya, betul. Maksudnya masih punya pikiran gimana itu ya maksudnya? Masih punya ingatan lah. Iya, mereka masih punya ingatan. Terus kita pun nanti punya ingatan. Kita akan mengenal siapa yang kita kenal. Saya pernah baca ada satu ayat itu yang tentang kematian. Jadi ya intinya saya baca di situ dia mengatakan kalau yang sudah mati itu ingatannya akan hilang, bahkan kenangannya pun hilang. Itu ayat Alkitab atau artikel? Ayat Alkitab. Boleh di-spill? Nah itu dia saya lupa. Jadi waktu itu saya mau cari ayat-ayat Alkitab, kan saya bikin kuburan orang tua kan. Jadi di pusarnya itu saya mau bikin ayat-ayat Alkitab. Nah saya cari di Google. Cuma lupa saya ayatnya ayat berapa. Cuma di situ dikatakan seperti itu. Jadi ingatan hilang, bahkan kenangan pun hilang. Situ. Udah cari dulu aja bang ayatnya. Iya, coba mungkin di-spill ya, biar kita baca. Kalau manusia itu hilang ingatannya, bagaimana cara menghakiminya? Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang mengingat itu bukan badan kita, tetapi roh dan jiwa kita. Jadi memori itu tersimpan di dalam roh itu, bukan di dalam tubuh itu. Jadi kalau dikatakan orang yang mati itu tidak mengingat, nah itu Lazarus dengan orang kaya itu jelas saling mengenal. Lukas 16 ayat 23 Pak, dibaca aja Pak. Tadi ayat ini maksud Prof tadi itu.
Iya. Terus ini boleh lagi bertanya satu kali? Bentar dulu, itu ayatnya dulu selesai. Ya saya cuma pakai HP satu. Bentar Pak, cepat ambil kita dulu. Ini ya, Pengkhotbah 5 ayat 9 ayat 5. Karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Dan tidak ada lagi upah bagi mereka karena kenangan terhadap mereka sudah dilupakan. Ini ya Pak? Ini bukan? Tes. Ya. Yang mana tadi? Kok diam? Halo? Iya Pak Tulang. Tes. Ada Pak Pro. Ini aku bacain ya. Itu Pengkhotbah 9 itu. Semua itu kupikirkan dengan seksama. Allah mengatur hidup orang baik dan bijaksana, bahkan kalau orang itu membenci atau mencinta. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Memang nasib yang sama menimpa setiap orang. Orang jujur maupun orang bejat, orang baik maupun orang jahat, orang yang bersih maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak. Orang tidak lebih mujur daripada orang yang berdosa. Orang yang bersumpah sama saja dengan orang yang tidak mau bersumpah. Jadi nasib yang sama juga menimpa mereka semua itu. Dan itu suatu hal yang menyedihkan, sebagaimana juga segala kejadian di dunia. Selama hidupnya, hati manusia penuh kejahatan, dan pikirannya pun penuh dengan kebodohan. Lalu tiba-tiba ia menemui ajalnya. Tetapi selama hayat di kandung badan, selama itu ada harapan. Bukankah anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa tak bernyawa? Setidaknya orang hidup tahu bahwa ajal menantinya, sedangkan orang mati, nah ini seperti hewan yang tidak bernyawa tadi nih, sedangkan orang mati tidak tahu apa-apa. Baginya tidak ada upah dan imbalan, namanya sudah dilupakan, rasa cinta, benci, serta nafsunya, semuanya mati bersama dia. Ia takkan lagi mengambil bagian apa tidak mengambil bagian apa dalam segala kejadian di dunia. Ayo, makanlah saja dan bergembira, minumlah anggurmu dengan sukacita. Yang ini bukan Pak? Yang ayat 5-nya itu. Oh, ini pernah diterangkan sama Romo ini, Romo Aji nih. Silakan Pak Prof. Ayat berapa tadi? Coba. Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9 ayat. Dari ayat 1 aja sampai 5. Yang 5 itu setidaknya orang hidup tahu bahwa ajal menantinya, sedang semua orang itu telah kuperhatikan bahwa kuperiksa orang benar akan hikmat. Segala sesuatu sama, nasib orang sama, baik orang benar maupun orang fasik. Iya benar, ini yang diajarin sama Romo nih waktu katekisasi. Halo. Karena pertanyaan serupa. Ya silakan Pak Tulang Punggung. Kita dengerin dulu. Di mana ayatnya Pak? Di Pengkhotbah 9 ayat 5. Nah itu tadi. Betul. Ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Itu orang mati yang dimaksud adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, itu yang sama seperti anjing tuh di atasnya itu. Bukankah anjing yang hidup bahagia daripada singa yang tak bernyawa? Nah, setidaknya orang hidup tahu ajal menantinya, sedangkan orang mati ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau penjelasannya Romo Aji waktu itu masih ada di YouTube ya kayaknya, masih ada ya tentang pertanyaan yang sama ini. Orang mati ini masih ada ingatan nggak? Ayat ini juga yang dipakai jadi pertanyaan. Nah,
Kenapa di sini dikatakan tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ini konteksnya karena ini adalah pemahaman mereka sebelum Mesias itu datang. Karena kebangkitan itu baru setelah Mesias datang. Karena itu dalam mazhab Yahudi ada mazhab yang meyakini bahwa tidak ada kebangkitan. Ada yang meyakini ada kebangkitan tapi masih samar-samar. Yang tidak meyakini kebangkitan itu apa? Orang Saduki. Orang Saduki. Gitu. Yang bertanya kepada Yesus. Nanti di akhirat itu, di surga itu, yang jadi suaminya atas tujuh suami ini yang mana? Gitu. Ada kan? Nah ini karena di dalam ini ketidaktahuan orang-orang Israel dalam kitab pengkhotbah ini tentang nanti di akhir zaman itu bagaimana dibangkitkan atau enggak. Karena yang menyingkapkan ini, yang menyingkap tentang kebangkitan ini hanya satu sosok, yaitu Yesus. Dan sebelum Yesus itu bangkit, tidak ada orang yang di Firdaus. Belum ada Firdaus. Belum ada. Gitu. Firdaus itu perintisnya adalah Kristus. Gitu. Kira-kira gitu, Pak. Ya, konsep kebangkitan itu baru ada memang di zaman Yesus. Makanya Hindu yang lebih dahulu atau Buddha yang lebih dahulu daripada Kristus, mereka itu tidak percaya kebangkitan ya Pak Prof. Taunya reinkarnasi. Reinkarnasi. Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, dia perintis di antara orang mati yang masuk surga. Firdaus itu dialah perintisnya. Firdaus itu adalah ruang lagi. Alam penantian orang-orang yang akan masuk surga sebelum hari penghakiman. Jadi kalau kita meninggal di dalam Kristus, kita percaya, kita akan masuk ke dalam Firdaus. Karena di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Orang tetap hidup walaupun dia sudah mati. Jadi tidak ada kematian dalam Kristus. Gitu. Tidak ada kematian dalam Kristus. Karena semua yang mati dalam Kristus adanya di Firdaus. Gitu. Sama seperti yang di sebelah kanan Kristus ya. Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus tuh, kata Tuhan Yesus. Oh, si pencuri sorga itu. Bang Prof boleh nanya lagi satu? Boleh Pak. Sambil nunggu Islam. Cuma mau nanya aja kalau benar sih pemahaman saya ini yang tentang, jadi saya Protestan kan, jadi kita selalu menyebutkan pengakuan iman rasuli kan. Nah, apa yang dijelaskan Prof tadi yang turun ke dalam kerajaan maut itu, yang dia datangin orang-orang mati itu kah? Iya betul, betul Pak. Ya, betul. Okay. Itu akan menjawab kenapa Kristus wafat atau menyerahkan nyawanya pukul 3. Kenapa dia pukul 3? Kenapa nggak pukul 6? Nggak ngerti. Karena 6 itu akan sabat, ya. Jadi dia bekerja, dia menyelamatkan orang-orang yang ada di dunia orang mati itu. Belum sabat. Sebelum sabat. 3 jam sebelum sabat. Oke lah, itu aja lah, Prof. Makasih Pak Prof. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Ini yang di bawah nanya, Lazarus di mana? Pangkuan Abraham atau Firdaus? Itu yang membagongkan juga ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu namanya yang dibangkitkan sama Isa itu ya? Kok malah orang Kristen yang tahu ya? Karena dia nggak tahu apa-apa, Prof. Dimaklumin dia belum baca kitab suci. Waktu itu belum. Tapi udah di kanon ya, Prof ya? Allah kurang lengkap, Prof. Soalnya dia bacanya surat Toha sama ini doang, Yasin. Ini ada yang nanya tuh, Pak Prof. Ada yang nanya tuh, Pak Kucing tuh nanya tuh. Prof, halo. Mau tanya dong, kenapa Yesus dan para rasul nggak pakai patung katanya?
Karena ya adanya ikon, Bang. Ikon itu artinya gambar. Ya. Karena para rasul itu menggambarkan Kristus dan Kristus menggambarkan Allah. Gitu. Jadi nggak bisa dipatungkan karena Yesus itu bukanlah patung Allah yang tidak kelihatan, tetapi gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu. Jadi para rasul itu adalah gambaran dari Kristus yang tidak kita lihat, bukan patung dari Kristus. Nah itu. Maknanya itu dalam. Jadi patung itu nggak punya makna. Apa yang bisa disampaikan dari patung? Tidak ada ekspresi dari sana. Tidak ada teologi. Ya, sungguh luar biasa. Demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama buat saudara kita yang belum mengenal akan juru selamat umat manusia. Ya sahabat Tuhan, terima kasih juga buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.